Sahabat, dulu saya sangat suka dengan partisipasi, tapi sekarang tidak begitu suka. Bukan berarti saya mendukung otoritarianisme lalu anti partisipasi. Bukan begitu maksud saya. Maksud saya begini, di awal reformasi, partisipasi itu masih menjadi barang yang mahal. Karena dulu euforia, kegembiraan yang luar biasa, lalu partisipasi itu tinggi dalam pengertian ya orang lalu banyak bicara begitu, itu dianggap mengganggu stabilitas politik. Dan awal-awal dulu pada tahun 99, ketika ini ada penataan reformasi begitu ya, ada satu contoh. Para aktivis social forestry atau kehutanan sosial itu menggagas pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Artinya yang menjadi perhatian itu masyarakat tidak hanya tidak hanya take part ya, tidak hanya menjadi bagian, tapi menjadi basis gitu ya. Basis itu artinya juga punya kontrol. Tidak hanya negara yang punya urusan dengan hutan lalu masyarakat itu menjadi bagian di dalamnya, tapi mengontrol ya. Nah sebaliknya rezim hutan itu tidak suka dengan istilah atau konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Maunya pengelolaan hutan bersama masyarakat. Jadi tetap ini negara yang punya gawe, yang menguasai dan sebagainya. Dan kemudian masyarakat itu dilibatkan ya, involved gitu ya, dilibatkan atau take part gitu ya, menjadi bagian gitu ya. Jadi artinya partisipasinya bukan dalam pengertian masyarakat mengontrol langsung terhadap hutan, tapi istilah teman-teman penggerak partisipasi, salah satu contoh adalah Suirman, sahabat saya di Institut Teknologi Bandung. Itu adalah invited participation, partisipasi yang diundang, bukan popular participation. Jadi tadi ada kesamaan ya, tidak persis sama maksud saya, tapi identik ya. Berbasis masyarakat itu artinya popular participation, jadi orang banyak yang mengontrol begitu. Sebaliknya kalau take part, ambil bagian yang dipahami oleh rezim sumber daya begitu, itu namanya partisipasi yang diundang atau invited participation. Atau kalau ada teori yang lama banget yang disampaikan oleh Samuel Huntington itu ada autonomous participation, jadi partisipasi yang mandiri. Jadi ada penyadaran lalu ada gerakan untuk merebut sumber daya, merebut kekuasaan, itu autonomous atau popular participation. Nah sebaliknya yang satu adalah mobilization, partisipasi yang dimobilisasi. Yang tadi sama dengan take part, yaitu involve atau terlibat, atau pengelolaan hutan bersama masyarakat. Tapi kemudian dalam perjalanannya partisipasi itu menjadi mainstreaming ya. Jadi mainstreaming terus pelan-pelan gitu, konsep berbasis sudah mulai dipakai, apalagi di zaman tahun 2007 itu ada program nasional pemberdayaan masyarakat, partisipasi itu menjadi mainstreaming. Tapi maknanya dulu begini, bahwa pemerintah itu nggak perlu menjadi regulator, tidak perlu aktif, tetapi diserahkan kepada masyarakat atau menjadi fasilitator bagi masyarakat, sehingga partisipasi menjadi kata kunci di dalam itu. Sehingga dulu semua program itu harus punya spirit partisipasi, punya spirit pemberdayaan. Meskipun kosakata pemberdayaan ini sudah saya kritik ya, yang tepat seharusnya pemberkuasaan. Ya, jadi pemberkuasaan itu kan tadi sebenarnya ya paralel tadi, berbasis popular, autonomous participation gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang pemberdayaan ini ya segaris,
dengan yang invited, dengan yang mobilisasi, dengan yang take part atau ambil bagian. Nah, itu ya tahun-tahun itu lalu ini ya berbunga, ya partisipasi berbunga. Dan tetap saja meskipun berbunga itu tetap partisipasi yang diundang, bukan partisipasi yang otonom, bukan. Nah, oleh karena itu dulu sekian tahun yang lalu ya tahun-tahun ini ya sekitar tahun 2005 kalau nggak salah ya itu teman-teman LSM Bina Swagiri di Tuban itu meneliti lalu menulis buku judulnya Partisipasi Semu dan saya memberikan kata pengantar ya. Di era-era itu memang ada buku yang cukup terkenal ya jadi ada Partisipasi Tirani Baru begitu ya. Jadi artinya itu menjadi standar, menjadi mainstream bahwa setiap kegiatan, setiap program itu harus melibatkan partisipasi orang banyak begitu. Nah, di tahun-tahun belakangan ya, karena partisipasinya ya gitu-gitu saja atau paling banter itu ya, itu namanya konsultasi istilahnya. Kan kalau kita mengikuti teori lama sebelum tahun 70 itu kan ada tangga partisipasi. Yang paling bawah itu pelipur lara, pemberian informasi itu sering disebut dengan tokenisme gitu ya. Ya meskipun informasi itu penting ya, atau namanya sosialisasi gitu ya. Nah yang kedua itu namanya ini, apa namanya, konsultasi. Jadi ini ada rancangan pembangunan atau rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah dikonsultasikan. Itu hanya formalitas begitu. Jadi bukan yang paling tinggi yang namanya tangga tertinggi itu kontrol gitu ya. Nah, karena levelnya hanya konsultasi dan sosialisasi terus-menerus begitu. Lalu ya partisipasi itu mengalami inflasi. Inflasi itu ya menjadi murah, kalau dulu mahal sekarang murah gitu. Apa-apa partisipasi tapi tidak bermakna. Ya hanya untuk formalitas lah begitu, untuk rutinitas yang rutin gitu ya. Dan karena itu saya lalu nggak banyak bicara partisipasi. Apalagi partisipasi itu diambil, di capture ya oleh tradisi neolib gitu ya. Kalau dulu ya nggak suka partisipasi, itu nggak suka gitu, karena mereka tidak ingin demokrasi yang kuat itu. Tapi ternyata ini bisa engineer gitu ya, bisa di engineering, bisa direkayasa. Oh partisipasi bisa kok dihadirkan gitu ya. Tapi ya dalam rangka untuk memukuli pemerintah itu gitu ya. Tapi pemerintah juga tidak kurang akal dan adalah program-program yang temanya adalah participatory development, participatory budgeting, participatory mapping, banyak banget lah yang namanya participatory itu. Tetapi kalau kita selidiki lebih kuat, itu tidak mencerminkan representasi civil society gitu, atau representasi orang banyak. Tapi partisipasi itu justru dimobilisasi untuk state making, untuk memperkuat negara, untuk membentuk negara. Jadi untuk legitimasi saja gitu. Tetapi sebenarnya maknanya bukan popular participation, bukan partisipasi yang mandiri untuk merepresentasikan kehendak rakyat. Bukan itu gitu ya. Dan dari hari ke hari memang ini ada beberapa istilah yang disukai oleh segmen orang yang berbeda. Ada partisipasi warga. Ya. Nah, ini partisipasi warga ini disukai oleh para aktivis pendekar pelayanan publik lah gitu ya. Jadi intinya ya ini warga menuntut hak, terutama pelayanan publik. Lalu cara yang biasanya ditempuh ya komplain lah. Komplain terhadap unit-unit layanan publik yang frontline services begitu ya. Bisa SMP, bisa SD, bisa puskesmas, bisa UPT apalah gitu ya, atau administrasi, itu komplain gitu ya. Nah itu partisipasi warga. Kemudian juga ada citizen charter gitu ya. Jadi ada
kesepakatan antara pemberi layanan dengan warga gitu ya. Dan itu juga diikuti dengan istilah-istilah pelayanan prima dan sebagainya gitu. Nah ini citizen, anti politik ya, anti politik gitu. Jadi artinya partisipasinya di level yang sangat teknis begitu. Lalu yang kedua itu para teknokrat ya, para orang-orang yang perencana pembangunan misalnya, atau para birokrat pada umumnya. Itu menyukai istilah partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat itu anti politik juga. Jadi masyarakat itu kan nggak jelas ya. Jadi masyarakat itu kan sebenarnya ya kumpulan orang yang dibentuk untuk kepentingannya sendiri. Tapi ini ditumpangi, dimobilisasi untuk entah untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan. Jadi nanti itu juga akan terkait dengan istilah tanggung jawab bersama. Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama begitu. Jadi masyarakat juga harus terlibat begitu. Nah, kalau istilah tanggung jawab bersama itu saya juga tidak suka karena ujungnya juga tidak akan ada yang bertanggung jawab. Jadi ini dilempar ya. Dan itu sangat paralel dengan pelemparan responsibilitas dari pemerintah ke individu-individu dan individu itu bisa dikumpulkan menjadi masyarakat tadi. Dan ini sangat para pihak itu sangat suka kalau ada partisipasi masyarakat terutama untuk mengatasi masalah. Lalu dikenal dengan relawan ya. Jadi yang peduli gitu ya, yang aktif gitu ya. Sama agak beda dengan active citizen yang tadi di pelayanan publik. Jadi active citizen itu yang memperjuangkan haknya dengan cara komplain dengan citizen charter. Tapi kalau ini aktifnya itu ya ini tadi take part, mengambil bagian dari kegiatan pemerintah. Ya, jadi ini partisipasi masyarakat itu yang menempatkan masyarakat itu budiman, sangat baik gitu ya. Jadi nanti apa-apa itu masyarakat gitu. Dan sekarang sudah biasa dengan istilah program pemberdayaan, program berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat dalam pengertian ini bukan orang per orang atau orang banyak itu yang melakukan kontrol, bukan. Tapi yang mengambil bagian dan mengerjakan. Entah ngelola sungai, ngelola sampah atau apa gitu ya. Ini artinya pemindahan responsibilitas gitu ya. Jadi kan kita harus tegas antara partisipasi sama responsibility gitu ya. Jadi kalau ya soal pelayanan perlindungan itu kan nggak bisa dialihkan gitu. Tapi dengan cara dengan dalih pemberdayaan itu dipindahkan ya masyarakatnya budiman dan senang gitu ya. Nah ini sebenarnya bagi saya secara politik ini justru melemahkan sendi-sendi kita itu bernegara dan berpemerintahan. Jadi semuanya kemudian diberbasiskan masyarakat. Dan pada kesempatan lain saya juga sudah banyak mengkritik tentang pendekatan berbasis masyarakat itu. Yang ketiga itu ada kosakata partisipasi politik dan ini terkait dengan partisipasi rakyat ya, istilahnya rakyat gitu. Kalau rakyat itu kan konsep politik gitu. Nah, ini biasanya disukai oleh para ilmuwan politik, para sarjana politik dan para politisi. Partisipasi politik rakyat gitu. Tapi sayangnya ini ya lagi-lagi hanya di dalam pemilihan saja, hanya dalam proses elektoral. Entah melakukan kontrak politik atau apa istilahnya. Ya negosiasi politik lah dengan para kandidat begitu. Dan yang paling penting itu memilih, vote ya. Vote ya. Jadi memberikan suara begitu ya dalam proses elektoral. Ya, jadi yang kelompok pertama tadi ya nggak suka dengan istilah partisipasi politik rakyat. Yang menyukai partisipasi masyarakat juga tidak menyukai konsep partisipasi politik rakyat. Dan karena itu ini kita menekankan ya bahwa partisipasi itu adalah politik. Jadi ketika orang melakukan komplain itu bukan soal teknis, tapi ini politik. Dan yang lebih gede kan begini ya, jadi jalurnya itu orang banyak itu atau yang disebut publik gitu ya. Publik sama warga itu biasanya disamakan, identik gitu. Artinya tidak hanya sekedar pada level
layanan administratif atau output administratif, tapi ini ke policy maker, ke pemegang kedaulatan rakyat gitu ya. Yang itu saya sebut sebagai partisipasi politik begitu. Jadi artinya bukan hanya sekedar vote, tetapi partisipasi politik rakyat itu mengandung voice, akses, dan kontrol. Itu yang pernah saya tulis pada tahun 2004 gitu ya. Voice ya, bersuara gitu ya. Bersuara itu ya macam-macam. Dan itulah ya kenapa saya selalu mengatakan bahwa yang namanya kerakyatan demokrasi itu dari sana itu. Kalau misalnya participation reborn, partisipasi yang mau dilahirkan kembali itu berangkatnya dari suara politik. Entah itu suara yang terkait dengan air, dengan hajat hidup orang banyak, dengan pupuk, dengan TV digital, macam-macam. Ini suara ya. Dan suaranya maksud saya ya tidak pating celebung seperti netizen, bukan. Tetapi saya selalu mengatakan ya denyut kehidupan rakyat sehari-hari. Itu yang harus kita tekankan, bukan berarti lalu fakta atau data itu direduksi menjadi pengumpulan data atau bukti yang kemudian nanti menjadi basis untuk evidence based policy making, bukan begitu ya. Tapi ini denyut kehidupan di setiap tempat, di setiap daerah, setiap desa gitu ya. Itu selalu ada denyut kehidupan ya, atau paling tidak yang namanya buah bibir. Jadi voice itu ya buah bibir ya. Ini yang saya kira penting untuk menjadi perhatian. Artinya bukan berarti pemerintah itu apa-apa data gitu ya. Tapi ini loh denyut kehidupan atau buah bibir ini, yaitu namanya partisipasi politik yang paling awal gitu ya. Jadi ada aspirasi rakyat dan ini akan mengalami transformasi menjadi kehendak politik para pemegang kedaulatan rakyat. Baik itu eksekutif dalam hal ini ya presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, ya, dan kemudian para wakil rakyat atau parlemen. Jadi menjadi dialektika di antara mereka itu, bukan semuanya diberesi oleh para teknokrat dan mereka mengekor atau mengikuti begitu. Nah yang kedua akses ya, sekurang-kurangnya akses informasi, dan yang tidak kalah penting ya sebenarnya akses kebijakan. Nah ini menjadi sangat penting, akses itu menjadi pintu masuk bagi proses ini ya, transformasi gitu ya, dari rakyat tadi sebagai konsep politik menjadi warga sebagai konsep hukum. Itu sangat ideal, karena republik itu kan pada dasarnya sama dengan rakyat dan warga. Jadi tidak hanya publik, bukan. Yang disebut publik dalam republik itu kan rakyat secara politik dan warga secara hukum. Akses terhadap tidak hanya layanan, tapi hajat hidup orang banyak. Terhadap air, terhadap hutan, terhadap laut, dan sebagainya. Ini kalau sudah di kapling-kapling, ini kewenangan pemerintah pusat dan sebagainya, itu sudah repot. Ya. Jadi, yang namanya akses itu menjadi lebih artinya tidak dibuka menjadi arena partisipasi gitu. Tapi itu tadi kembali ke awal reformasi itu. Jadi orang itu hanya mengambil bagian kalau ada susahnya itu diminta terlibat, tetapi kalau ada sukanya ya tidak partisipasi. Atau artinya begini, kalau air mata itu diberikan pada rakyat, kalau mata air itu diambil oleh negara begitu. Nah, yang berikutnya kontrol ya. Jadi kontrol. Karena ini kontrol itu ya terhadap hajat hidup orang banyak tadi. Jadi artinya begini ya. Artinya tidak hanya dikuasai oleh negara. Pada prinsipnya kan konstitusi itu tidak hanya mengatakan dikuasai negara, tetapi ini hajat hidup ini dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan itu debat mengenai dikuasai negara itu sudah panjang lebar begitu ya. Artinya bisa diserahkan pada korporasi, pada swasta. Dan salah satu poin yang selalu saya tekankan, bagaimana hajat hidup orang banyak itu bisa dikelola dengan berkaitan namanya shareholding. Ya.
Jadi bagi hasil, jadi bukan bagi saham para tengkulak atau para juragan, itu bukan itu. Tetapi rakyat itu juga terlibat menjadi pemilik, ya, menjadi pemodal begitu ya. Ya contohnya misalnya kalau sawit itu ya, ini lahannya 80% rakyat gitu, 20% korporasi gitu. Demikian juga dengan tembakau begitu. Sebaliknya kalau industri pengolahan sawit, 20%-nya itu rakyat, 80%-nya pengusaha. Itu kontrol namanya ya. Jadi artinya sama dengan dikuasai negara. Itu sama juga dengan dikontrol oleh negara. Tapi penting untuk di-share kepada rakyat itu ya, kalau kita mau berdaulat, adil, makmur, itu partisipasi itu ya menjadi penting itu tadi. Saya maknai participation reborn, partisipasi yang lahir kembali dengan 3 kata kunci itu ya, voice, access, dan